Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fania, saya dari kelas 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait seluruh bahan bangunan. Yang pertama, semen. Semen merupakan salah satu bahan yang paling penting dalam dunia konstruksi saat ini, di mana semen ini berfungsi untuk mengikat bahan bangunan lainnya secara bersamaan. Semen juga merupakan suatu bahan yang bersifat hidrolis, yang dimana akan mengalami proses pengerasan pada saat pencampurannya dengan air. Menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI, semen dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada Portland semen, yang dimana jenis semen ini yang paling umum digunakan di seluruh dunia karena merupakan bahan dasar beton dan plesteran semen. Yang kedua ada Super Masonry semen, yang dimana semen jenis ini lebih tepat digunakan untuk konstruksi perumahan gedung, jalan, dan irigasi. Yang ketiga ada Oil Wall Cement. Yang keempat ada semen putih yang bisa digunakan untuk pekerjaan penyelesaian atau finishing. Yang kelima ada Hydroponic Cement. Yang keenam ada Waterproof Cement. Yang ketujuh ada Aluminia. Yang kedelapan ada Portland Pozzolan Cement, dan yang terakhir adalah Portland Composite Cement yang digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan OVC dan kuat tekan yang sama. Selanjutnya, berdasarkan aplikasi, Portland Cement dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama ada Portland Cement tipe 1 atau Ordinary Portland Cement. Semen Portland tipe 1 ini merupakan jenis semen yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas dan dapat digunakan untuk seluruh aplikasi yang tidak membutuhkan persyaratan khusus. Yang kedua ada Moderate Sulfate Resistant atau Portland Cement tipe 2. Merupakan semen dengan panas hidrasi sedang atau di bawah Portland Cement tipe 1 serta tahan terhadap sulfat. Semen ini cocok digunakan untuk daerah yang memiliki cuaca dengan suhu yang cukup tinggi serta pada struktur drainase. Yang ketiga ada High Early Strength Portland Cement. Jenis ini digunakan untuk memperoleh kekuatan yang besar dalam waktu singkat, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan bangunan beton yang perlu segera dilakukan atau yang acuannya perlu segera dilepas. Yang keempat ada Portland Cement tipe 4 atau Low Heat of Hydration, tipe semen dengan panas hidrasi rendah, digunakan untuk keperluan konstruksi yang memerlukan jumlah dan kenaikan panas yang harus diminimalkan. Yang terakhir yaitu ada Sulfate Resistant Cement, yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat dan cocok digunakan untuk pembuatan beton pada daerah yang tanah dan airnya mempunyai kandungan garam sulfat tinggi, serta sangat cocok untuk instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit tenaga nuklir. Nah, di dalam semen itu terdapat beberapa bahan baku. Yang pertama seperti batu kapur atau limestone, yang dimana batu kapur ini merupakan sumber utama dari senyawa kimia. Yang kedua ada tanah liat, yang merupakan bahan baku semen yang mempunyai sumber utama senyawa silikat dan aluminat dan sedikit senyawa besi. Tanah liat memiliki beberapa molekul dan secara umum mempunyai warna coklat kemerah-merahan serta tidak larut dalam air. Yang ketiga ada bahan baku penunjang seperti pasir silika, pasir besi, bahan tambahan seperti gypsum, abu terbang, dan lain-lain. Selanjutnya karakteristik semen SNI, yang pertama yaitu mengandung komposisi kimia, yang kedua yaitu kekuatan tekan, yang ketiga waktu pengerasan, yang keempat kadar air, yang kelima kadar gypsum, yang keenam kerapatan, yang ketujuh kekerasan semen, yang kedelapan warna, kandungan, ukuran partikel, dan karakteristik lainnya. Nah, selain karakteristik di atas, SNI juga mencakup beberapa persyaratan teknis seperti yang berkaitan dengan produksi, pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan semen. Selanjutnya materi yang kedua yaitu agregat dan air.
Nah, agregat ini merupakan butiran atau partikel yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, slag, atau bahan mineral lainnya yang sama, baik alami maupun buatan, yang digunakan bersama-sama dengan suatu media pengikat seperti air dan semen Portland untuk membentuk volume besar beton atau mortar. Agregat ini memiliki peran penting dalam konstruksi karena dapat mempengaruhi sifat dari campuran beton atau aspal. Agregat memiliki dua jenis, yaitu ada agregat kasar atau coarse agregat dan agregat halus atau fine agregat. Berdasarkan asalnya, agregat dibagi menjadi agregat alami dan agregat buatan. Sedangkan berdasarkan berat jenis dibagi menjadi ringan, normal, dan berat. Dan untuk jenis agregat berdasarkan ukuran butiran, agregat dibagi menjadi agregat berbutir kasar dan agregat halus. Karakteristik agregat yang pertama yaitu ada kekerasan atau kemampuan agregat untuk menahan abrasi, yang kedua kekuatannya atau kemampuan agregat untuk menahan beban tanpa pecah, yang ketiga ada durabilitas atau kemampuan agregat untuk tahan terhadap kondisi lingkungan, bentuk dan tekstur, yang dimana permukaan agregat yang kasar lebih baik untuk ikatan daripada yang halus. Yang kelima ada berat jenis porositas yang mempengaruhi berat dan kekuatan campuran, dan yang terakhir itu kemurnian atau agregat halus bebas dari zat-zat yang tidak diinginkan seperti tanah atau bahan organik. Selanjutnya bahan material penguji agregat ini yang pertama itu ada uji berat jenis, ada uji kausan, kekuatan tekan, kekuatan volume, gradasi, dan penyebaran ukuran partikel. SNI agregat menetapkan berbagai standar yang harus dipenuhi oleh agregat yang digunakan untuk konstruksi di Indonesia. Ada beberapa jenis SNI yang berhubung dengan agregat, contohnya SNI 03 4142 1968 atau metode pengujian berat jenis dan berat jenis roll, absorpsi, dan berat rongga agregat kasar. Yang selanjutnya atau abu filler yang merupakan partikel halus yang dihasilkan oleh mesin pemecah batu, di mana abu batu tersebut memiliki sifat keras, awet, unsur prozolan, sehingga abu batu bisa digunakan untuk campuran aspal. Nah, air adalah senyawa kimia dengan formula H2O yang terdiri dari 2 beton hidrogen dan 1 atom oksigen. Air murni tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Jenis-jenis air itu yang pertama ada air tawar, ada air laut, air hujan, air tanah, air mineral, dan air destilasi, serta air alkali. Berdasarkan asalnya, air dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada air permukaan, air bawah tanah, air laut, dan air hujan. SNI air mengatur standar tertentu terkait air, seperti SNI untuk air minum, air limbah, dan air lainnya. Misalkan SNI untuk air minum mengatur kriteria mutu air yang aman untuk dikonsumsi manusia, termasuk parameter fisik, kimia, mikrobiologi yang harus dipenuhi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang kayu. Kayu adalah bagian batang, cabang, atau ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu terbentuk akibat akumulasi selulosa dan lignin pada bagian dinding sel berbagai jaringan pada batang pohon. Tumbuhan berkayu mulai muncul sekitar 400 juta tahun lalu dan telah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Melalui kayu, kita juga dapat melihat kondisi iklim dan cuaca pada masa lalu dengan cara mempelajari cincin pertumbuhan dari sebuah kayu. Selanjutnya, klasifikasi kayu dapat kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan mutu. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan keawetan kayu. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan kekuatan kayu. Nah, untuk yang dari mutu kayu ini dibagi menjadi tiga mutu. Yang pertama ada mutu A,
mutu B, dan mutu C. Sedangkan klasifikasi berdasarkan kekuatan kayu ini didasarkan pada kekuatan lentur dan kekuatan tekan pada keadaan kayu kering udara. Dan yang terakhir untuk keawetan kayu didasarkan pada keawetan kayu terhadap pengaruh kelembapan iklim, air dan tarik matahari, rayap, dan serangga lain. Kemudian sifat fisik kayu yang pertama ada sifat fisik atau sifat fisik kayu merupakan bagian daripada sifat-sifat kayu, yaitu sifat-sifat fisika, sifat mekanik, dan sifat kimia kayu. Sifat kayu adalah spesifikasi karena peranan faktor pada struktur kayu sangat menentukan di samping peran lingkungan di mana kayu tersebut berada. 3 sifat kayu yang dianggap mendasar yaitu 1. Kadar air, yaitu banyaknya air yang dalam sepotong kayu dinyatakan secara kuantitatif dalam persen terhadap berat kering. Yang kedua ada dimensi kayu. Kondisi kayu sangat ditentukan oleh kandungan air di dalam kayu tersebut. Kandungan air kayu dapat berkurang, dapat pula bertambah. Yang terakhir ada berat. Jenis kayu adalah nilai perbandingan berat suatu kayu terhadap volume air atau aqueous yang sama dengan kayu tersebut. Yang kedua ada sifat mekanik. Sifat mekanik kayu adalah mekanika kayu, sering disebut juga dengan kekuatan kayu. Sifat-sifat kayu yang dihubungkan dengan kemampuan kayu dalam menahan suatu beban atau muatan yang diberikan pada kayu tersebut. Yang ketiga, sifat kimia kayu adalah sifat-sifat kayu yang berkaitan dengan kandungan zat kimia dalam kayu. Kimia kayu atau komponen kimia penyusun kayu yang dibutuhkan keberadaannya dalam industri yang mengolah kayu. Komponen kimia kayu dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu komponen penyusun dinding sel dan komponen pengisi rongga. Selanjutnya kita masuk ke pengujian dan pembebanan kayu. Yang pertama ada pengujian kuat lentur, yang dimana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kekuatan kayu dari tingkat kekuatan dan dari kelenturan kayu. Selanjutnya ada kuat tekan, yang dimana berfungsi untuk mengetahui kekuatan kayu ketika diberikan gaya tekan. Selanjutnya gaya tegak lurus untuk mengetahui nilai serat setelah diberikan tekanan oleh mesin. Selanjutnya uji tarik kayu untuk mendapatkan nilai kuat tarik dari sejajar kayu. Kemudian ada uji kekerasan. Pada pengujian ini menggunakan jangka Bechdel untuk menentukan kekerasan kayu. Selanjutnya implementasi kayu dalam struktur bangunan. Kayu sebagai bahan material konstruksi bangunan dapat memberikan sejumlah manfaat bagi sisi struktural, energi, ekologi, dan eksekutif. Sebab material kayu memiliki perbandingan berat dan performa yang ringan. Selain itu, material kayu juga memiliki desain yang simpel dan memiliki perilaku seismik yang baik. Bukan hanya itu, produksi kayu pun lebih rendah ketimbang beton dan besi, sehingga menghasilkan lebih sedikit limbah dan juga lebih terbarukan secara ketersediaan. SNI kayu ada 01, 09, 93, 2006. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu baja. Baja adalah sebuah logam yang dibuat berdasarkan campuran unsur utama yaitu besi dan bersama dengan unsur penguatnya yaitu karbon. Penggunaan dalam pembuatan baja menggunakan unsur besi sekitar 97%, sedangkan karbonnya 0,2 sampai 2,1%. Terdapat unsur tambahan lainnya seperti silika, tembaga, mangan, nikel, fosfor, krom, dan vanadium. Pengaruh pada segi kekuatan, sifat dan bentuk, dan segi kekerasan berasal dari kandungan utama karbon yang terkandung di dalam baja. Pengaruh turunnya keulatan dan menjadikan baja menjadi getas juga menjadi faktor penambahan karbon. Dalam bidang industri, baja ini menjadi bagian dasar yang sangat penting. Pengaplikasian baja juga terdapat pada jembatan, transportasi, kerangka gedung, peralatan dapur, hingga generator. Hampir 95% semua produk dan peralatan yang dimanfaatkan oleh manusia ini berbahan dasar dari baja. Oleh karena itu, di antara barang logam dan tambang, baja mendominasi menjadi peringkat pertama eksploitasi besi baja. Yang pertama ada rangka bangunan, jembatan, dan jembatan. Yang kedua kita masuk ke jenis-jenis baja.
Di sini berdasarkan klasifikasi komposisi karbon yang dipakai, baja memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada baja karbon. Baja karbon ini pun dibagi lagi menjadi baja karbon tinggi, baja karbon sedang, baja karbon rendah. Yang kedua, baja paduan, suatu baja yang peroleh sifat-sifat baja yang dikehendaki seperti sifat kekerasan dan keuletan dengan mencampur satu atau lebih unsur seperti nikel, mangan, molybdenum, kromium, vanadium, dan wolfram. Baja paduan ini pun dibagi lagi menjadi baja paduan tinggi dan baja paduan menengah dan baja paduan rendah. Yang ketiga ada baja khusus atau dapat disebut juga dengan baja perkakas karena memiliki ketahanan terhadap panas dan karat yang baik. Baja khusus dapat dikatakan sebagai baja perkakas dengan tingkat tahan panas dan karat atau korosi yang baik. Unsur utama baja tersebut dengan paduan yang tinggi adalah unsur krom. Baja perkakas itu sendiri merupakan baja yang diproduksi dengan ukuran sedang atau tidak besar dan banyak digunakan dalam bidang industri besar. Dalam SNI beton, baja tulangan yang dapat digunakan pada elemen beton bertulang dibatasi, halnya pada baja tulangan atau kawat baja saja. Oleh karena itu, dalam material baja tulangan terdapat beberapa macam, yaitu ada tulangan polos, tulangan ulir. Selanjutnya yaitu elemen paduan yang umum pada baja dan pengaruhnya. Yang pertama ada karbon. Karbon merupakan unsur terpenting yang dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan baja. Kandungan karbon di dalam baja sekitar 0,1% sampai dengan 2,1%. Sedangkan unsur lainnya dibatasi tergantung penggunaan baja tersebut. Yang kedua ada kromium. Kromium yang ditambahkan ke baja karbon biasanya lebih besar dari 11%, sehingga menghasilkan baja tahan karat atau stainless steel. Yang ketiga ada nikel. Persentase paduan kandungan nikel lebih dari 80% dapat menjadikan baja tahan karat ferritik menjadi baja tahan karat austenitik. Baja tahan karat austenitik cocok digunakan pada area yang media agresif, misalkan plat kapal yang mengalami pelistrikan baja dengan air laut dan mengandung klorida. Yang keempat ada silikon atau Si. Silikon merupakan elemen paduan yang paling umum di dalam baja karena hampir semua baja membutuhkan silikon selama proses pembuatan. Dengan kandungan unsur lebih dari 0,4%, silikon dapat berpengaruh menaikkan tegangan tarik dan menurunkan laju pendingin kritis. Sifat mekanik baja yang berguna untuk meningkatkan kekuatan, kekenyalan, ketahanan aus, kekerasan terhadap panas dan karat pada baja tertentu. Yang terakhir ada mangan. Salah satu unsur paduan lain yang paling umum pada baja adalah mangan. Kandungan mangan yang paling rendah tidak mempengaruhi sifat baja. Diperlukan penambahan unsur mangan dalam jumlah yang lebih tinggi dari 0,6% untuk meningkatkan kekuatan tarik baja tanpa atau sedikit mengurangi beban, sehingga baja memiliki sifat yang kuat dan ulet. Baja dengan jumlah mangan tinggi bisa ditemukan pada baja perkakas A10, A4, dan O2 serta stainless steel 201. Kemudian kekuatan dan sifat baja ada baja memiliki kekuatan yang tinggi yang berarti baja dapat menahan beban yang besar dan tanpa mengalami kerusakan. Keuletannya, baja bersifat ulet yang berarti baja dapat mengalami deformasi plastis tanpa mengalami patah. Untuk ketangguhan baja, berarti baja dapat menyerap energi dalam jumlah besar sebelum mengalami patah. Ketahanan terhadap korosi baik yang berarti baja tidak mudah berkarat. Ketahanan aus yang berarti baja tidak mudah aus karena gesekan. Kekerasan yang berarti baja dapat menahan goresan dan abrasi. Nah, berkat adanya kandungan karbon pada baja, material ini pun memiliki tingkat kekerasan dan daya tarik yang lebih. Namun, yang paling mencolok ialah baja memiliki kekuatan 1000 kali lebih baik jika dibandingkan dengan besi murni, serta memiliki daya redam yang lebih kecil sehingga penggunaannya sangat luas. Kemudian untuk metode pengujian baja,
dirancang untuk menguji aspek tertentu dari material. Beberapa metode pengujian yang umum digunakan dalam industri baja mencakup pengujian tarik, impak, kekerasan, dan korosi. Pengujian tarik dirancang untuk mengukur kekuatan dan elastisitas baja, sedangkan uji impak digunakan untuk mengevaluasi kekuatan baja terhadap dampak atau beban tiba-tiba. Dan untuk uji kekerasan, mengukur resistensi baja terhadap deformasi plastik, dan pengujian korosi, menguji untuk ketahanan baja serta kerusakan akibat oksidasi dan korosi. Mungkin itulah tadi paparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi ilmu bahan bangunan, mulai dari semen, agregat, air, kayu, dan baja. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.